Shalom. Apa kabar? Dengar luar biasanya sayup-sayup tuh Bapak Ibu. Semua masih semangat Bapak Ibu? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Semangat adalah ciri-ciri orang yang percaya. Orang yang bersemangat, dia tahu bahwa pengharapannya tidak pernah mengecewakan. Amin. Karena semangat adalah wujud daripada iman. Ciri-ciri orang yang bersemangat adalah bersuka cita tentunya Bapak Ibu. Karena dia tahu selama kehidupannya Tuhan pelihara dia. Amin. Orang yang bersemangat tentu dapat menanggung penderitaannya. Dapat menanggung tentunya. Karena itu kasih tahu sebelahmu, semangat dong. Dengan apa Bapak Ibu kita samakan ketika kalau kita sudah tidak bersemangat? Halo? Kalau kita sudah tidak bersemangat, dengan apa Bapak Ibu kita samakan? Maka kita akan selalu kalah di dalam pertandingan kehidupan ini. Ya contohnya udah males ke gereja, udah enggak bersemangat berdoa, udah enggak bersemangat menyembah, udah enggak bersemangat apa-apa semuanya. Jadi semangat membawa kita semakin lagi mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Maka itu rindukan senantiasa bersemangat. Mari kita buka ayat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai yang ke-21. Efesus 5 ya. Oke, kita baca bergantian Bapak Ibu. Saya baca pertama, yang kedua saudara, dan seterusnya sampai ke 21. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Efesus 5 ayat ke-14 berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ucapanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan kepada Bapa kita. Haleluya, amin. Dikatakan Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Saudara, kita sudah mati oleh dosa, namun kita sekarang sudah hidup oleh karena Kristus yang telah hidup dan bangkit dari antara orang mati. Karena itu cahaya Kristus pasti ada di antara kita, amin. Karena oleh cahaya Kristus saudara membawa kita untuk mengalami kebangkitannya. Untuk mengalami kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu. Ada amin. Dikatakan bangunlah yang tidur. Wah ini kata tidur. Tema kita hari ini bangunlah hai yang tidur. Tidur dalam kiasan ini adalah kita pada saat lemah. Mungkin dikatakan waktu kita tak sadar. Ataupun kita tidak berjaga-jaga. Intinya kita dalam tidak siap. Sahabat, dengan apa kalau kita tidur? Dengan apa kekuatan kita pada saat tidur? Walaupun ini hanya kiasan Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, singa adalah binatang yang paling buas. Kalau di hutan paling hebat, benar? Namun apa daya kalau singa itu waktu tidur?
Apa yang bisa dibuat oleh singa waktu tidur? Kalau singa waktu tidur kita bisa apa-apain dia. Mungkin kita tembak dia juga bisa, kita ikat dia juga bisa, kita tombak dan kita bunuh juga dia bisa. Padahal kalau dia waktu hidup, waktu bangun, berani kita mendekatinya, kita yang dihabisinya. Saya dulu waktu masih di kampung saya tuh sering nangkap burung. Kalau tangkap burung siang hari, burung itu liar. Kita baru dekat, bunyi langkah kaki kita dia udah buyar dari lari. Namun saya tidak kalah sama burung Bapak Ibu. Saya intai sore hari, saya tunggu dia waktu tidur. Nah, kalau burung kalau tidur tuh bergerombolan. Nah, waktu dia tidur suatu pohon, malam hari gua intai loh. Saya bawa jala, langsung deh saya jebak pakai jala. 1 karung pulang. Ya, tidur. Tidur dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin Bapak Ibu bilang, ya itu kan ukurannya binatang. Tapi ukurannya manusia apa? Bapak Ibu, kalau pencuri datang mencuri, yang lebih gampang waktu tidur. Papa saya buka usaha di kampung, buka toko. Dan resiko sekali karena jauh dari kota. Ya, di sana banyak perampok. Kalau dia merampok kan tidak mungkin siang, karena papa saya semua aktivitas. Dia tunggu malam. Malamnya rumah papa saya dirampok. Itu pakai senjata api Bapak Ibu. Kalau kita tidak bangun habis itu dijarah. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri panjang umur. Hingga ada sampai saat sekarang. Akhirnya kami bangun, kebangunan kami bangun, papa bawa senjata. Itu perampok lari terbirit-birit. Kalau mau dibayangkan papa sendiri perampoknya 6 loh. Tapi karena papa bangun, kabur dia. Coba kalau enggak bangun, bisa apa? Berkarung-karung beras kami habis kali. Ya, ini kan cerita bukan di Alkitab Ayub. Siapa bilang? Simpson ya adalah orang yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Dari dalam kandungan aja dia udah hebat. Siapa yang bisa sehebat Simpson? Sejarah Alkitab sampai ke paling hebat tuh dia loh. Nabi yang paling hebat di zaman hakim-hakim pada saat itu. Tapi dia KO kan? Dia kalah waktu dia tidur. Kekuatannya luntur karena seorang perempuan Filistin. Ya, yang hebat, yang jago kalah waktu tidur. Demikian juga lagi siapa? Raja Israel. Siapa itu? Saul. Dia mau bertempur sama si Daud. Cuman puji Tuhan Daud enggak membunuhnya aja. Sebenarnya kelemahan si Saul itu pada waktu tidur juga dengan si Daudnya. Itu Bapak Ibu. Karena itu kasih tahu sebelahmu, bangun. Dengar khotbah, jangan tidur. Haleluya. Ayat yang ke-15 Bapak Ibu sampai ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan tidur. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari itu jahat. Saudara, kita sudah hidup di dalam Kristus dan cahaya Kristus ada pada setiap kita dan oleh Roh Kudus yang senantiasa menerangi kita. Jangan lagi kita mau saudaraku hidup dalam kehidupan yang lama. Jelas diingatkan kepada kita bahwa kita harus hidup jangan seperti orang bebal. Udah tahu itu dosa. Udah tahu itu salah. Masih aja nggak mau bertobat.
masih aja tidak mau pemberesan. Itu namanya orang bebal, Bapak Ibu. Kita diminta supaya arif. Karena setiap hari itu jahat. Dan setiap hari itu ada bertentangan dengan kebenaran. Kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak berhati-hati, dunia akan menarik kita. Untuk mengalami apa? Mengalami kehendak dunia. Dunia selalu menawarkan hal-hal yang instan. Karena itu, saudara mesti bangkit dan bercahaya. Amin. Jelas dikatakan, jangan bebal. Kita harus merdeka. Kita jangan mau lagi diperkenakan kuk perhambaan. Kini ini hamba merdeka. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kamu tuh sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kamu. Karena itu, teguhlah. Berdirilah teguh. Supaya kamu jangan lagi mau memperkenakan kuk perhambaan. Nah saudara, kita adalah hamba merdeka, bukan hamba upahan. Saya pinjam ini dengan khotbahnya Bro Suprapto. Kita ini bukan hamba upahan. Ya, kita ini hamba merdeka. Kita hanya jangan memikirkan upah dan upah. Kita mesti tahu saudara bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Adalah orang-orang yang menerima pewarisan. Orang-orang yang berhak menerima pewarisan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita mesti dikembangkan. Contoh talenta, kita disuruh dikembangin. Boleh tahu apa yang sudah kita kembangin? Halo? Kasih tahu, apa yang Tuhan percayakan kepada kamu harus dikembangin. Ayo, apa yang Tuhan percayakan kepadamu harus dikembangkan. Karena itulah kamu dipanggil, saudara. Saudara, adakah seorang bapak yang menghendaki anaknya susah? Ada enggak sih? Enggak akan ada. Bahkan orang tua seneng, bahkan mau supaya anaknya lebih hebat dari bapaknya. Iya apa enggak? Iya apa iya? Enggak ada. Contohnya bapak enggak sekolah, anaknya di sekolah yang tinggi-tinggi. Seperti saya. Enggak ada tuh disuruh anaknya jangan sekolah. Tapi kalau mau bilang keberhasilan, yang enggak sekolah juga bisa berhasil. Tapi orang tua tahu bahwa sekolah itu perlu. Amin. Berarti dia mesti harus lebih pintar daripada bapaknya. Ya. Karena itu saudara, justru karena kita ini anak, Tuhan tahu mendandani kita. Kita dipanggil untuk menyatakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Saudara dan saya itu dipilih di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang. Jadi saudara, kita ini bukan hamba upahan. Kita adalah manusia yang diciptakan di dalam Kristus. Manusia baru yang dipilih dari dunia dan diutus di tengah-tengah dunia. Ada amin. Saudara, kita dipilih untuk menyatakan surga di bumi. Bagaimana pula kita mau berusaha masuk surga? Sedangkan kita adalah warga surgawi. Tuhan Yesus telah buka jalan ini semua buat kita. Supaya oleh namanya kita memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu daripada Tuhan itu jaminan. Karena itu kita dibilang imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk memberitakan perbuatan Allah yang ajaib dan memerdekakan. Ada amin. Surga tidak akan pernah hilang dari kita. Ini saya sering berdebat di kelas malam soal surga. Jadi saya enggak singgung soal surga Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, orang yang bisa masuk surga hanya orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu jaminan. Amin. Kalau orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan tidak akan murtad. Betul enggak? Kalau orang udah percaya sama Tuhan Yesus tidak mungkin murtad dong. Dia akan tetap setia mempertahankan iman kepercayaannya. Bukankah firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 3 ya, ayat 9. Setiap orang yang lahir daripada Allah
tidak berbuat dosa. Karena benih ilahi tetap ada pada orang itu. Berarti orang itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena dia lahir dari Allah. Wow, mungkin Bapak Ibu menatap saya, wow. Bukankah semua manusia telah berdosa Bapak Ibu? Dan telah hilang kemuliaan Allah. Jadi bagaimana pula dibilangkan manusia tidak bisa berbuat dosa? Ya memang, namun Yesus Kristus telah mati. Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari hamba yang budak menjadi hamba yang merdeka. Dan kita yang percaya sama Yesus adalah jaminan untuk mengalami kehidupan yang kekal, hidup bersamanya di dalam kerajaannya. Itu jaminan Tuhan Yesus. Namun memang kita bisa berbuat dosa, bisa berbuat salah, tapi sakit loh. Siapa di sini yang berbuat salah tidak sakit? Ayat yang ke-10-nya, 1 Yohanes 3 ayat 10 berkata, inilah tandanya, ini perbedaannya antara anak-anak Allah dengan anak-anak iblis. Kalau orang yang tidak melakukan kebenaran, dia bukan berasal daripada Allah. Dan demikian juga orang yang tidak mengasihi. Jelaskan Bapak Ibu, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, pastilah kita investasikan hidup kita bagi Dia. Amin. Setuju Bapak Ibu? Suatu ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya didatangi seorang kaya. Nih biasa nih, kalau orang kaya nih, maaf radar-radar keras, susah kadang kita mau ngatur. Dia orang kaya susah diatur kadang-kadang. Lebih mudah mengatur orang yang belum kaya lah. Ya Bapak Ibu, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, bagaimana sih saya supaya bisa masuk dalam kerajaan surga, kerajaan Allah? Jangan berzina, dia bilang kan, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan menyebut Allahmu sembarang dan lain sebagainya. Guru, semua itu sudah saya lakukan kok. Apalagi yang kurang? Apalagi? Tuhan bilang, jikalau engkau mau sempurna, jual itu semua hartamu, berikan ke fakir miskin, dan engkau menginvestasikan hartamu di sorga. Dan kamu ikut aku. Lalu bagaimana? Kabur dia. Lari dia. Enggak lah kalau satu ini. Untuk satu ini jangan, enggak sanggup gua. Tuhan bilang, aduh betapa susahnya orang kaya untuk masuk dalam kerajaan Allah. Lebih mudah unta segede itu masuk ke lubang jarum. Halo? Bapak Ibu, murid-muridnya aja waktu itu bingung. Tuhan bagaimana sih kalau seperti ini? Berarti nggak ada orang satupun yang bisa diselamatkan dong. Betapa beratnya perkataan Tuhan itu. Namun Tuhan berkata apa Bapak Ibu? Buat manusia tak mungkin, tetapi selalu mungkin bagi Allah. Amin. Kita boleh berkata tidak logika, tetapi bagi Tuhan selalu logika. Yes? Amin Bapak Ibu. Sebab dikatakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tuh sudah memperoleh hidup yang kekal. Sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan dia tidak turut dihukum. Tapi bukan berarti kita boleh berbuat dosa Bapak Ibu. Sudah dikatakan kalau kita di dalam Tuhan beriman kepada Tuhan, mau bikin salah itu sakit di sini. Enggak tenang. Enggak bisa tidur. Intinya tuh galau. Jangankan usaha, sampai rumah tangga galau. Ini pengalaman saya Bapak Ibu. Galau enggak bisa. Enggak tenang kalau kita bikin salah. Sampai pun di proyek karyawan pun kita galau jadi. Sana salah, benar kata Babe.
Maju ke jedek apa itu? Mundur ke jedek apa? Atas ke jedek, turun ke jedek. Semuanya salah aja. Orang mancing sebelahnya dapat ikan, dia sebelah nggak dapat. Dia pindah pun dia mancing, sialnya ampun-ampunan loh Bapak Ibu. Halo? Yuk kita lanjut. Ayat yang ke-17. Sebab itu jangan kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, hidup ini bukan hanya menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya, sebab hari-hari itu selalu menarik kita saudara. Menarik kita keluar daripada kehendak Tuhan. Dia terus menarik kita masuk dalam perangkapnya. Sehingga setiap kita tak berdaya dibuatnya. Hati-hati, setiap hari itu peringatan buat kita. Bro Suprapto aja ketiduran hampir ketinggalan pesawat loh. Bayangkan, resiko juga tidur ini ya. Tapi tenang Bapak Ibu, harus dikoreksi tidur yang saya maksudkan. Ya, supaya itu kamu tuh berjaga-jaga dan berdoa. Jangan suka dibawa arus dunia. Karena itu kita butuh kesatuan. Makanya Bapak Ibu di gereja ini luar biasa. Kita tuh ada komsel, kita tuh ada keluarga, kita ada keluarga sel yang saling menguatkan. Saling mendoakan, bersaksi bagi dunia tentunya. Kehidupan anak-anak Allah, itu perlunya keluarga. Karena itu disebut tiang dan dasar kebenaran. Hari gini masih malas komsel, enggak tahulah. Amin. Ada komsel enggak? Ada komsel enggak? Saya senang kemarin anak-anak komsel saya punya aturan tapi bukan hidup dalam kewajiban ya. Melayani dengan kasih. Dia setiap komsel harus lapor. Setiap kunjungan harus lapor. Jadi foto, kirim ke grup kami. Ada grup K12. Jadi setiap murid-muridnya itu yang K12 ya ketahuan tuh yang mana enggak komsel. Nah kena yang enggak komsel ayat ini saya sampaikan. Hei bangun, komsel jangan tidur. Sebab Kristus telah bercahaya atasmu. Amin. Jangan tidur. Memang kita kadang-kadang malas, kita merasa tidak kuat. Tapi sebenarnya di dalam komsel kita saling menguatkan. Amin. Ayat selanjutnya Bapak Ibu. Yang ke-19 sampai terakhir. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah seorang kepada yang lain dengan takut akan Tuhan. Amin. Inilah Bapak Ibu kita disuruh berjaga-jaga. Bahwa setiap hari itu adalah peringatan yang selalu saudaraku tanpa disadari menarik kita. Karena itu harus kita mengerti kehendak Allah. Mana yang baik, mana yang sempurna dan berkenan kepadanya. Sebab kita tahu waktu kedatangan Tuhan itu seperti pencuri kan katanya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Oleh sebab itu saudara berjaga-jaga dalam roh katanya. Roh penurut daging lemah loh Pak Ayub. Saudara kita sering sibuk soal upah. Kita ini bukan hamba upahan. Kalau kita bekerja tanpa minta upah pun tetap diberi upah. Sebab Bapamu tahu sebelum kamu meminta. Dan dia tuh tahu saudaraku. Karena itu Bapak bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu baru ditambahkan kepadamu. Oh, amin. Kedatangan Tuhan Yesus itu mirip katanya seperti zaman-zamannya Nuh. Orang waktu itu kawin dan mengawinkan. Usaha dan bekerja, menerima upah. Tiba-tiba badai datang, mate tuh semua. Hati-hati kita, jangan tidur.
nanti ketinggalan kapal. Tiketnya sudah dibeli, panggilan berkali-kali, tapi kita ketiduran. Pesawatnya udah sampai ke surgawi, kerajaan Allah, kita masih tinggal. Ya, dunia selalu menawar hal-hal yang instan Bapak Ibu. Dia selalu yang enak-enak, yang gampang-gampangan lah. Ya, supaya kenapa? Menggoncangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab apa? Dunia selalu menarik kita untuk mengalami dunia itu sendiri. Padahal Bapak Ibu, Tuhan mau kita mengikuti Tuhan. Kita terjebak oleh arus dunia. Dunia ini luar biasa. Kalau dia menawarkan sesuatu itu yang kadang-kadang seperti mirip-mirip barang asli, tapi kawean. Ya, contoh keserakahan, keegoan, maunya menang sendiri. Yang penting gue happy lah. Ke gereja juga sama. Yang penting gue aman-amannya aja, usaha maju semua. Yang penting gue ke gereja. Yang penting kenyang. Ini hamba upahan Bapak Ibu. Suatu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih katanya. Waktu itu Tuhan Yesus ngetes sama muridnya. Hari sudah malam, kamu beri makan tuh. Guru, bagaimana saya mau beri makan orang seramai ini? Di sini hanya punya 2 roti 5 ikan. Dengan apa? Logika enggak? Enggak logika menurut kita. Cuman logika kita aja belum sampai, kata Babe. Bagi Tuhan semua selalu logika. Ya. Terkadang kita di dalam pelayanan juga sama. Ketika kita disuruh, kita selalu aduh, saya enggak bisa. Berat buat kita untuk mengalami itu. Padahal Tuhan hanya bilang mau atau enggak aja. Sebab Tuhan tahu kekurangan kamu loh. Sebab Tuhan tahu kelemahan kamu loh. Saya dulu begitu Bapak Ibu, pengalaman pribadi. Saya rasanya hidup ini kok gini aja. Usaha ada, ke gereja, ya begini-begini aja. Rasanya, aduh kok rasanya enggak ada sesuatu. Tanpa saya sadari setelah pemulihan saya ngerti. Sebenarnya saya setelah merendahkan kuasa Tuhan dalam diri saya. Saya meremehkan. Hidup ini kita bukan satu kewajiban. Tapi karena kasih Allah, karena anugerah. Lakukanlah itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus buat? Dengan 2 ikan dan 5 roti tadi, dia bisa memberi makan seramai orang itu. Wow, luar biasa Tuhan kita. Bahkan lebih, 12 bakul katanya. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan Yesus suruh mereka pulang. Dan Tuhan Yesus enggak ikut perahu murid-muridnya. Dan dia naik ke gunung untuk berdoa. Kira-kira jam 3 Tuhan Yesus berjalan di atas air menemui muridnya di dalam perahu itu. Wow, sekali lagi dibilang hantu tuh. Sebab enggak masuk logika ada orang bisa berjalan di atas air. Hantu. Ribut. Padahal topan yang tadi itu lebih hebat lagi daripada hantu tadi yang datang. Itu enggak masalah, tapi yang ini nih, hantu di depan. Wow. Berapa banyak kita mengalami hal demikian Bapak Ibu. Hal yang baik terkadang kita bilang jahat. Namun hal yang jahat justru kita bilang baik. Setelah tiba sampai ke seberang. Orang yang telah makan kenyang tadi, udah kenyang, dia udah puas 5.000 orang. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu enggak ikut perahu muridnya ke seberang. Dia cari masih seberang sini. Namun dia tahu, enggak ada kapalnya. Sekali lihat rupanya ada kapal di seberang. Dia pergi lagi seberang laut. Lalu dia ketemu, guru ketemu di sini lagi. Kapan engkau tiba? Tuhan Yesus tahu, orang ini tak tulus nih. Le datang temui saya ada maunya.
Tuhan Yesus berkata, engkau nemui saya bukan karena engkau telah melihat mujizat dan tanda-tanda dan pengajaran yang telah diajarkan. Namun engkau telah kenyang loh. Palawah. Karena kenyang. Karena aman, menikmati. Tuhan jelas berkata, hei, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Namun makanan yang dapat memberikan kehidupan yang kekal. Yang akan diberikan oleh anak manusia kepada kamu. Oh, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kita ini bukan hamba, upahan. Ya, wow, bekerja di dalam kasih Tuhan. Status kita bukan budak, namun hamba. Karena itu Bapak Ibu, jelas dikatakan kepada kita, kerjakanlah keselamatan itu. Kasih tahu, kerjakan keselamatan. Kasih tahu lagi, kerjakan keselamatan kita. Kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Semua hanya untuk bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita terlena kadang Bapak Ibu. Jujur susah membedakan mana pekerjaan yang sesungguhnya kehendaki Tuhan dengan kehendak kita. Karena itu kita butuh mentor, kita butuh bapa. Terkadang kita merasa pikiran kita, pendapat kita tuh benar. Tidak selamanya kita tuh benar, kita butuh orang. Karena itu kita ada MK setiap buat perbuatan kita. Ada hukum daripada Tuhan, yaitu 2 hukum itu. Kita butuh orang lain Bapak Ibu, amin. Kasih tahu sebelahmu, hei bangun yang tidur. Hei bangun, jangan tidur ya. Ya bagaimana Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kita dapat mengalami semua yang tadi di atas. Hal yang pertama Bapak Ibu, kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Dia berkata apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Ini suruh memperhatikan. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kita disuruh memperhatikan bagaimana kita hidup. Berarti ada yang tidak memperhatikan. Berarti poin yang pertama ini kita harus sadar status kita. Sadar, sama-sama katakan, sadar statusmu. Kita ini bukan hamba upahan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Di dalam Alkitab juga ada Tuhan buat perumpamaan tentang 2 anak itu. Yang pertama anak yang sulung ya, yang kedua yang bungsu. Yang bungsu bilang, Bapak, aku ini udah besar, udah waktunya aku minta harta. Ya, Bapak mengasihi anak karena sudah waktunya diberikan harta itu. Dengan senang happy-nya dia dapat bagian harta pewarisan. Nah, dia merasa hebat karena dia sudah kaya, karena dia sudah banyak uang. Yang pertama belum pernah megang uang, mungkin udah pegang, dia keluar dari keluarganya. Dia merasa harta itu keluarganya dia lah. Dia pergi tuh ke negara yang jauh. Sampai di sana mungkin dia buka usaha. Saya nggak tahu usahanya apa. Intinya dia tuh berfoya-foya, bangkrut. Dia mengandalkan harta, namun bangkrut. Krut. Nggak ada yang mau rekrut. Contohnya dia minta makan aja. Dengan ampas babi aja dia. Tidak ada yang mau memberi. Betapa sadisnya, betapa sedihnya Bapak Ibu. Ketika kita keluar dari keluarga. Namun dia menyadari keadaan dia. Dia bilang, aku di sini susah. Aku daripada mati kelaparan mendingan aku pulang menemui bapakku. Jadi hamba upahan pun boleh. Tuh. Derajatnya yang tinggi tadi udah mulai turun. Ini harta yang menjebaknya. Akhirnya dia pulang menemui bapaknya. Dari jauh bapaknya melihat anaknya telah pulang. Dan dia berkata apa? Mari anakku.
Dipanggil hamba-hambanya, berikan baju yang baik, sepatu yang baik, cincin yang baik. Semuanya disambut dengan luar biasa. Dia berkata, anakku yang mati kini telah bangkit. Dan mereka berpesta pora, bermewah-mewah, bersenang-senang karena anaknya telah datang. Itulah Tuhan Bapak Ibu. Kita ini bukan hamba upahan. Seburuk apapun kita, jangan kita pernah meremehkan diri kita. Amin. Karena sumber kita ini dari surgawi. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Bapa menghendaki kita ini kembali kepada anaknya. Kita tidak layak disebut anak upahan walaupun dia sudah berkata, Tuhan, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Baiklah Bapa, jangan jadikan aku anak lagi. Jadi hamba upahan pun jadilah, yang penting aku bisa makan. Waduh, betapa sedihnya ya Bapak Ibu. Turun derajatnya. Namun Bapak, tidak nak, engkau adalah anakku. Engkau berhak masih semua yang ada. Wow, berarti kita adalah anak-anak pewarisan, bukan hamba upahan. Karena status kita memang demikian Bapak Ibu. Kita ini jauh nilainya daripada semuanya. Makanya waktu kami sekolah, di kelas malam belajar, bahwa kita ini mulia di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Yesus itu berkorban buat kita. Jadi karena itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Ada amin. Kalau hamba upahan itu dia tidak bertanggung jawab. Contohnya kalau kita bekerja, ya kita bekerja selesai, itu upahan. Dapat gaji selesai. Namun kalau kita anak, kita punya tanggung jawab. Bahwa itu adalah milik Bapak kita, amin. Sampai di sini tangkap sesuatu Bapak Ibu. Sadari status kamu. Kita itu anak. Yang kedua Bapak Ibu. Yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dengan menjaga kekudusan di hidup kita. Dengan menjaga kita supaya jangan dicemarkan oleh rupa-rupa dunia. Seperti kecemaran, keserakan, segala macamnya itu Bapak Ibu. Berarti kita sudah menjaga, kita sudah menyembah kepada Allah yang kita sembah. Karena itu yang kedua ini katakan setia dan taat kepada panggilan. Sebab kesetiaan itu adalah wujud dari iman. Tuhan Yesus juga pernah memberikan perumpamaan tentang hamba yang jahat dan yang setia. Dia bilang siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh Tuhan pada waktunya ketika dia memberikan makan kepada hamba-hamba yang lain. Dia bilang berkata apa? Berbahagialah hamba yang didapati ketika tuannya datang melakukan pekerjaannya. Wow. Karena itu Bapak Ibu, segala perbuatan kita harus dasari dengan iman. Iman itu menjadi sempurna oleh karena perbuatan. Dan iman itu akan menjadi nampak oleh karena perbuatan. Namun perbuatan yang menjadi benar ketika kita setia dan taat melakukan. Bukan hanya melakukan tanpa kesetiaan. Kita tahu kita beriman, kita tahu saudara berhasil itu akhir nanti. Setia sampai akhir. Kita sekarang boleh hebat di sini. 20 tahun akan datang gimana? Itulah butuhnya kesetiaan dan ketaatan. Amin. Setia sampai akhir. Nah dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya. Ketika tuannya datang dia telah melakukan perbuatan tuannya. Wow, senang sekali. Namun kita biasanya. Tuhan tidak ada, Tuhan tidak lihat, santai aja. Bermalas-malasan, masih jauh kok. Itu bukan orang beriman. Orangku yang benar hidup oleh iman. Ketika ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan. Jadi saudaraku, iman kepada iman, iman kepada iman.
Iman bukan satu kali gol selesai, udah iman, belum. Ujiannya sampai akhir. Apakah kamu masih beriman? Kalau hari ini percaya Tuhan Yesus, besok murtad, kita nggak tahu. Tapi kalau orang yang beriman kepada Tuhan, saya percaya nggak murtad. Itu baru dibilang iman. Kan banyak orang bilang juga, dari dulu ceritakan tentang akhir zaman, nggak datang-datang tuh akhir zaman. Dari nenek moyang kami, engkong kami meninggal semua, sampai sekarang belum ada. Nah, asumsinya mulai mereka lemah. Nggak ada itu akhir zaman. Itu pandai-pandai Alkitab aja tulis. Itu pandai-pandai gereja aja tulis. Nah ini, kita terlena, kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan upahan kita mengabaikan kesetiaan kita untuk ketaatan dalam panggilan. Tiba-tiba kapal itu datang, kita nggak sempat keburu naik, kepenuhan orang lain yang masuk kita ketinggalan. Tapi kapalnya besar, saya ini bilang kecil amat kalau nggak muat. Tuhan sudah hitung, buminya cukup, karena hukum Tuhan cukup. Ya, ikut Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Asal kau imanmu setia sampai akhir. Sebab kita tahu bahwa Tuhan pelihara. Tuhan tidak pernah ingkar janji Bapak Ibu. Dia bukan manusia. Suatu ketika Tuhan Yesus juga beri perumpamaan lagi. Tentang orang yang kaya raya lagi. Dia banyak hartanya sehingga susah tempat udah gak ada. Kalau bilang properti di kota Pontianak udah habis tanah gak ada lagi. Semua propertinya dia. Dan dia berkata, udahlah, karena hartaku saking banyaknya, gak ada tempat lagi. Dia tuh gak mau pandai kirim ke surga masalahnya. Dia bikin lumbung yang besar. Dia masukkan semua hartanya ke lumbung. Simpan, deposito. Ongkang-ongkang kaki tidak kerja, dapat gaji. Santai dia Bapak Ibu. Santai, dia berpesta pora, hidup tenang, nyaman. Tuhan Yesus bilang, malam hari ini juga jiwamu akan kuambil. Kita akan diambil. Lalu untuk siapa itu lumbung yang banyak? Nah itu gambaran Bapak Ibu. Ketika kita hanya berfokuskan kepada pribadi, ketika kita berfokuskan kepada kehidupan kita semata, kita adalah orang yang ego. Halo? Tanpa dasari kita mungkin sampai ke sana. Sibuk dengan kesibukan diri. Padahal panggilan trompet itu sudah berbunyi. Setiap minggu dinasihati. Setiap hari komsel disampaikan. Tapi tetap aja. Masuk kanan keluar kiri. Masuk kanan keluar kiri. Tidak ada merasa sakit. Berarti imannya itu. Imannya mau dicek. Mau bawa ke dokter. Dilihat itu. Ada virus apa di dalamnya. Sebab ketika orang berbuat dosa udah merasa tidak berdosa lagi, ada virus di dalamnya. Jadi virus yang bagus mau datang dia lihat lebih jago di dalam perutnya. Keluar dia nggak berani dia. Karena dia tidak mematikan virus di dalam. Jadi Bapak Ibu setia dan taat melakukan panggilan. Amin. Pemusik boleh bantu saya? Yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga. Efesus 5 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih bagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, yang kedua ini ketiga ini lakukanlah dengan kasih. Jadi kita ini adalah anak-anak yang berbakti. Karena itu jadilah anak-anak yang berbakti. Kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja. Kita bukan menjadi orang, sebaliknya. Banyak orang menjadi penuntut. Dia nuntut sama Tuhan senantiasa. Kalau doanya selalu nuntut kepada Tuhan.
Minta diberkati, diberkati, diberkati. Kalau tidak diberkati, gereja yang disalahkan. Gereja yang dituntut. Ini menjadi salah paham. Sehingga pahamnya salah. Jadi bermasalah. Kalau udah hidup bermasalah, dengan apa kita bisa menuntun orang menjadi terang? Sedangkan diri kita aja bermasalah. Bukankah kita dibilang, jadikan orang lain terang dan orang lain menerangi. Tapi kalau paham kita salah, pengajaran apa yang bisa kita terima? Pahamnya aja salah, ya salah semuanya. Saudara, kalau kita melakukan karena paham kita, maka kita akan kecewa. Kalau kita melakukan, melayani segala sesuatu karena kewajiban, kita akan kecewa. Karena itu kita merasa orang percaya nih. Karena kamu tuh ditunjuk, lalu kamu melakukan. Itu karena kewajiban. Karena kita ini ditunjuk, karena orang percaya kan melayani. Tidak heran ketika kita melayani, aduh capek, rasanya sendiri. Itu egois. Bapak Ibu, kadang-kadang kita, prinsip kita yang kita pakai, pengertian kita saja yang kita pakai. Tanpa disadari, sebenarnya kita sudah mengingkari perjanjian abadi Allah. Sehingga terjadi mudah konflik, percecokan terjadi. Karena itu Bapak Ibu, jelas dikatakan, kasih itu tidak menuntut, tapi kasih itu pemurah. Kasih itu tidak pendendam, tapi kasih itu memaafkan. Kasih itu sabar. Mari, ketika kita punya masalah, dengan siapapun, terbuka. Maka roh saudara akan beria-ria. Saudara akan merdeka. Saya alami Bapak Ibu. Hari-hari ini saya bersuka cita sekali. Saya lepas, saya bebas. Kalau enggak seperti batu yang terus menindih. Namanya berdoa, tapi pikiran tak kemana. Asumsi. Seolah-olah orang itu salah. Perkataannya nyakitin loh. Lakukan dengan kasih. Kasih menutupi segala dosa. Amin. Kasih itu menutupi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya ada 3 hal. Ini jangan hilang daripada setiap kita. Yang pertama, status kita harus kita mengerti. Status kita yang artinya pengharapan sebagai anak-anak. Yang kedua, setia dan taat melakukan panggilan. Ini adalah wujud dari iman kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lakukan dengan kasih. Ini adalah wujud pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi ketiga hal ini jangan hilang. Pengharapan iman dan kasih. Maka apabila semua itu ada pada kita, maka kita akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita disuruh bersungguh-sungguh. Sebab apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti yang dituliskan, itu tidak akan tersandung. Maka kita semua akan berhak untuk memasuki kerajaannya yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Hidup cepat berlalu. Tanpa disadari, saya sudah besar loh. Saya lihat foto waktu dulu. 20 tahun yang lalu. Karena saya baru beli itu. Album ceritanya. Istri yang nyusun. Saya lihat saya dulu penjahat besar istilahnya. Saya lihat logging kayu,
Semua, wah, masih di hutan. Pakai topi, badan kurus. Celana besar, baju besar, orangnya kecil kayak kelelawar. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya enggak kepikir Bapak Ibu. Benar, kalau keluarga kami akan bagus. Padahal keluarga kami bukan keluarga orang percaya. Karena itu kami terima hal-hal yang secara dunia. Saya pesan dengan Mami, Mi, udahlah gambar-gambar yang dulu buang. Saya enggak mau kenang lagi memori itu. Saya mau masukkan album-album yang baru-baru masih. Biar hatiku beria-ria ketika aku melihatnya. Karena kalau aku lihat dulu, aduh, enggak mungkin saya bisa hidup mungkin sampai ini. Betapa bejat dan sadis dan jahatnya saya. Enggak sadar saya udah gede, saya sudah besar. Bahkan saya sudah punya anak. Oh, betapa aku kagumi pemeliharaannya. Bukan karena hebatnya kudus sucinya saya. Tapi karena kasih Tuhan itu bagi saya. Ketika saya meresponi panggilan itu. Ada seorang pemuda, keluarga saya sendiri yang mendatangi injilin saya. Walau berkali-kali saya menolak. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia terus berupaya sampai saya menyerah. Masihkah kita katakan Tuhan tidak adil? Masih kita katakan Tuhan itu tidak baik? Tuhan itu sangat baik dan teramat baik. Saya ini pemain kayu paling nakal. 5 bisa jadi 10. 10 kubik bisa 15 kubik. 1000 kubik bisa 1300 kubik. Itu duit haram semua Bapak Ibu. Saya adalah orang yang ditetapkan semestinya harus binasa. Tapi karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, mungkin teman-teman saya masih ada masa-masa lalu yang main kayu sama saya. Dia tahu siapa saya. Saya bicara di atas mimbar bukan cerita yang ngada-ngada. Memang itulah saya. Karena itu Bapak Ibu, jangan pergi kasih Tuhan daripada kita. Amin. Lakukan panggilan hidup itu bukan karena kewajiban. Tapi karena kasih-Mu kepada Dia yang telah mati dan menyerahkan hidupnya untuk kamu. Kasih tahu sebelahmu, Yesus telah menebusmu. Yesus telah menebusmu. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Bangkit berdiri, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia baik. Kita percaya pertolongan Tuhan bagi kita. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus.
Hakim dan pembela kami Tuhan. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya padamu ya Tuhan, kami percaya. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Haleluya Jesus. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan semua apa yang telah disampaikan. Kita sadar dan kita tahu bahwa kita lemah. Namun percayalah Tuhan itu baik. Karena Roh Kudus menyertai setiap kita. Dan Dialah menjadi pembela. Dan Dialah senantiasa yang mengingatkan. Dan Dialah yang senantiasa membuat kita insaf, bertobat dari segala kelakuan yang tidak benar. Hari ini, oleh anugerahnya, kita boleh diingatkan kembali. Kita menyadari status kita. Dan kita mesti setia dan taat di dalam panggilan. Dan melayanilah dengan kasih. Tuhan itu baik. Kasih setianya tak berkesudahan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Bapak, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang mereka mengangkat tangan mereka tanda penyerahan kepada Engkau. Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan buat mereka. Pertolongan-Mu senantiasa ajaib bagi setiap mereka. Ketika mereka telah mendengarkan apa yang telah disampaikan Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu terus bekerja. Hamba boleh berlalu saat ini menyampaikan, tetapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus senantiasa menyatakan kasih dan anugerah dengan kuat kuasanya yang maha tinggi terus Tuhan mendewasakan senantiasa. Sehingga biarlah setiap mereka berfungsi di dalam kerajaan-Mu. Sehingga setiap mereka tidak satu pun yang dilewati. Namun setiap mereka boleh memasuki kerajaan-Mu yang Bapa, yang seperti yang Kau janjikan. Sehingga mereka tidak tertidur. Mereka telah bangkit. Mereka menjadi terang dan bersinar di dalam dunia ini. Menjadi terang dan garam bagi dunia. Sehingga dimanapun mereka berada,
Tuhan, Engkau yang menyatakan kasih-Mu, Engkau yang menyertai setiap mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, bukan lagi mereka, melainkan Kristus yang ada di dalam setiap mereka. Sehingga mereka semua Tuhan boleh dimerdekakan. Mereka bukanlah hamba upahan, tetapi mereka adalah hamba yang merdeka. Anak-anak Allah, pewaris-pewaris kerajaan Allah. Allah yang maha tinggi untuk kemuliaan bagi namanya. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu dicurahkan bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.